Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Siang hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau nikmati kasih Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita mau berdoa. Kita angkat hati kita, pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang kami muliakan, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang luar biasa, yang selalu ada di tengah-tengah kami, yang selalu menuntun, menolong, memimpin kami. Baik dalam keadaan kami senang, susah, bimbang, kami percaya Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami. Siang hari kami menikmati kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan kami, jawaban dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami bersambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang saya muliakan di dalam nama Yesus, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam dunia ini, ada banyak fenomena yang terjadi dalam dunia ini yang kita tidak mengerti. Dan kita tahu sekarang banyak hal-hal yang mengkhawatirkan seluruh dunia ini. Dari Badan Kesehatan Dunia WHO menginstruksikan supaya seluruh negara-negara yang dunia harus waspada dengan virus corona yang melanda dunia ini. Ada banyak dokter-dokter yang menjadi korban karena merawat pasien-pasien yang terinfeksi dengan virus ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita kerjakan dalam kita menghadapi situasi seperti ini? Kita punya kemampuan terbatas, tapi satu hal yang saya mau katakan bahwa kita punya Yesus yang mampu mengendalikan semuanya. Dan itu sebabnya mari kita akan melihat firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal yang ke-14 ayat 26 sampai yang ke-30. Kita akan melihat di sana. Tapi yang kita akan baca pada saat itu ayatnya yang ke-30 dalam kitab Amsal pasal 14. Dikatakan begini: hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudara-saudara, hari-hari ini ada banyak orang yang dikuasai oleh kekhawatiran dan kecemasan. Tetapi bagi kita sebagai orang percaya, kita yang ada dalam Kristus, kalau kita lihat firman Tuhan, pasti kita akan menemukan atau kita akan mendapatkan ketenangan. Jadi hidup yang tenang di dalam Yesus. Di dalam ketenangan ini, saudara, kita harus ingat bahwa setan tidak senang melihat kita hidup tenang. Dia akan selalu berusaha untuk membuat suasana hati menjadi kacau sehingga orang-orang menjadi panik, saudara, dan kehilangan ketenangan. Itulah sebabnya kita lihat bagaimana nasihat daripada Paulus, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi soal menguasai diri ini dan tenang ini penting sebagai anak-anak Tuhan. Berarti doa yang efektif adalah doa yang lahir dari hati yang tenang. Karena orang yang tenang dapat merasakan kehadiran Tuhan. Ya, mendengarkan suara Tuhan dan percaya Tuhan pasti akan membelanya. Jadi ada satu keyakinan yang kuat. Jadi di sini kita lihat bagaimana Alkitab menjelaskan bahwa hati yang tenang akan menyegarkan tubuh. Artinya orang yang tenang tubuhnya akan tetap sehat dan hidupnya memiliki semangat. Juga akan membuat hubungannya dengan Tuhan semakin akrab. Dan dikatakan bahwa ketenangan itu datang dari hati yang takut akan Tuhan.
hati yang selalu memuliakan Tuhan, hati yang selalu percaya kepada Tuhan. Kita akan melihat saudara ada beberapa hal yang kita akan lihat pada siang hari ini, yaitu langkah-langkah untuk kita dapat meraih ketenangan hidup. Kalau saudara buka dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 2 sampai yang ke-6 dikatakan, yaitu saudara baca dan saya lihat pada poin yang pertama, membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Jadi membangun hubungan dengan Tuhan yang akrab, artinya yang sungguh-sungguh. Artinya sebesar apapun masalah, seberat apapun persoalan, tidak akan menghalangi kita untuk datang di kaki Tuhan dan menikmati hadiratnya. Yaitu yang dikatakan membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi ada persoalan, ada masalah, ada pergumulan, ada virus yang sedang melanda dunia ini. Tapi kalau kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, kita punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, pasti Tuhan akan turun tangan, memberikan kekuatan, ketenangan kepada kita. Yang kedua, kalau saudara bisa baca dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai yang ke-8, yaitu menaklukkan diri sepenuhnya di dalam pengaturan Tuhan. Artinya selalu belajar untuk hidup berdasarkan perintah-perintah Tuhan. Artinya menyukai firman Allah, senang dengan firman Tuhan, menaklukkan diri. Artinya percaya penuh kepada firman Allah, yakin apa yang dikatakan oleh firman Allah itu pasti akan dilaksanakan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, hidup yang tenang yang harus kita miliki dalam menghadapi situasi seperti ini. Yang ketiga, kita bisa baca di dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Poin ini kita akan tenang jika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Jadi kita boleh percaya kepada orang lain. Kita boleh percaya kepada hal-hal yang terjadi, yang ada lingkungan kita yang ya kiranya mungkin tidak ada penyelesaiannya, mungkin tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikannya. Boleh. Tapi satu hal sebagai anak Tuhan yang Yesus katakan, kita dalam kitab Mazmur Tuhan katakan bahwa kita harus tenang jika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Artinya ketenangan yang dari Tuhan itulah ya yang kita butuhkan di dalam kita menjalani hidup ini. Kenapa saudara? Kalau kita bersandar kepada Tuhan, kalau kita berharap kepada Tuhan, maka ketenangan yang ajaib yang Tuhan akan nyatakan dalam kita, dalam hati kita, maka kita akan melihat betapa luar biasanya kasih Tuhan. Jadi kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, ketakutan membuat hidup kita menjadi tidak tenang. Jadi kalau kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka ketakutan yang akan menguasai kita. Dan ketakutan ini saudara, dialah yang akan membuat hidup kita ini tidak tenang. Segala sesuatu kita takut, mau apa-apain takut. Nah itu sebabnya saudara, kita perlu ketenangan. Dalam ketenangan itu, disitulah kehadiran Yesus, disitulah kehadiran Tuhan. Ya, kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita harus mempunyai apa? Iman yang teguh. Itu artinya orang yang mempercayakan hidup kepada Tuhan. Dia harus apa? Punya iman yang teguh. Punya iman yang pisteo. Iman yang hanya bersumber kepada Yesus, bersumber kepada firman Tuhan. Maka kalau ketenangan itu datang karena kita punya iman yang teguh kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya saudara dikasihi Tuhan, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dalam situasi yang seperti ini dan situasi apapun juga. Yesuslah sumber ketenangan atau dialah sumber jawaban kita. Yang keempat saudara, yang poin yang keempat ini komitmen untuk hidup di dalam kebenaran.
Karena firman Allah berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Waktu hidup kita benar, maka di situ tidak ada. Kalau hidup kita benar, saudara, maka ketenangan akan selalu menguasai. Contoh kita bagaimana kita Yusuf waktu difitnah, di penjara, namun karena hidupnya dia hidup di dalam kebenaran, maka dia tidak takut tetapi tetap tenang. Padahal ada dalam penjara, saudara. Siapa yang orang bisa tenang kalau ada dalam penjara? Tapi Yusuf dia tenang. Kenapa? Karena ada Allah, ada Tuhan, ada firman dalam hidupnya. Jadi dia terus tenang. Dia percaya ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara sudah dikasihi Tuhan. Biarlah kita menghadapi situasi yang seperti ini. Kita perlu duduk di bawah kaki Tuhan. Kita perlu bersandar kepada Tuhan. Perlu hikmat dari Tuhan. Kita harus percaya dengan iman. Segala persoalan dapat teratasi karena Yesus. Itulah kita sebagai orang percaya. Apapun yang sudah dikerjakan oleh pemerintah, yang sudah mengusahakan semuanya, kita berdoa buat pemerintah. Supaya oleh hikmat Tuhan menyertai pemerintah, sehingga dapat mengatasi virus ini. Bukan dengan kuat gagah, tapi oleh kuasa Tuhan yang menyertai pemerintahan kita yang ada. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, aparat yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengurus hal-hal ini. Kita berdoa, supaya Tuhan berikan hikmat, beri kesehatan, beri kekuatan. Sebagai orang percaya kita harus berdoa buat pemerintah. Supaya pemerintah ini kuat, mereka diberi kesehatan untuk mengurus rakyat Indonesia yang besar ini. Biar Tuhan selalu dimuliakan tengah-tengah bangsa yang besar ini. Biarlah kebenaran firman Allah ini yang Yesus tuntut dalam hidup kita sebagai orang percaya, hidup tenang. Artinya hidup tenang ini bukan berarti berdiam diri, tapi aktif di dalam apa? Doa. Punya kreatif, selalu ada hubungan dengan Tuhan, menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Kita mungkin tidak beribadah di gereja, tapi di rumah kita jadikan itu mesbah doa. Mengisolasi diri bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Sebagai orang percaya kita harus berdoa dan berdoa kepada Tuhan setiap saat. Andalkan Tuhan. Andalkan pimpinan Tuhan. Maka dia akan turun tangan. Memagari kita sebagai anak-anak Tuhan. Dipagari dengan kuasa Allah yang besar. Dikuasai oleh pimpinan Tuhan yang luar biasa dan ajaib. Biarlah kebenaran firman Allah ini meneguhkan kita semua. Kita percaya di dalam nama Yesus ada pertolongan yang ajaib. Dalam nama Yesus ada kesembuhan yang Tuhan nyatakan. Di dalam nama Yesus ada mujizat Allah terjadi. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah renungan firman Allah ini meneguhkan iman kita. Dan kita percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kekuatan baru, ada damai sejahtera. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Percaya pada pertolongan Tuhan. Bapa di surga, Allah yang kami muliakan dan kami tinggikan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu selalu ajaib bagi kami. Kami percaya kuasa kebenaran firman-Mu yang baru disampaikan meneguhkan setiap hati umat-umat-Mu, jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini. Mungkin ada yang takut, ada yang bimbang. Di dalam nama Yesus beri kekuatan, beri sukacita, damai sejahtera. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Pagari seluruh jemaat Tuhan dengan pagar perlindungan Tuhan. Pagari dengan kasih sayang Tuhan. Biar kami boleh melihat ada tangan Tuhan yang besar yang memagari kami umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam kesehatan. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Segala puji, syukur, hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami berterima kasih buat segala kebaikan kasih sayang Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.
Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, atau kita sedang menyaksikan tayangan ini, kita percaya dengan iman ada kemenangan, dengan iman ada sukacita, ada kekuatan baru, ada damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.